biologi. Substrat adalah senyawa yang akan diubah oleh enzim. Berarti bahan-bahan yang nanti dipakai dalam proses metabolisme itu bahannya disebut substrat. Lanjut. Bentar pak. Nah itu nempel di situ. Gak bunyi. Aja ngomong. Kamu tuh ditutupin banget sih. Lihat kameranya, mukanya dia semua. Ini animasinya. Tanpa enzim. Ini animasinya kalau tanpa enzim. Panas. Suaranya. Orang sempurna. Idi goyang, idi. Ini dah kah? Tenang banget, ada Nah ini bagian badan enzim. Ini protein kan? Ini terbuat dari rantai protein panjang. Lucu. Tapi protein ini kan dia bereaksi ya. Dia tidak ikut berubah. Ya, Bapak balik lagi ke yang ini. Enzim akan bereaksi substrat sesuai dengan fungsinya enzim itu. Misalnya, kalau enzim ini akan mengubah zat tepung menjadi gula, maka zat tepung yang nempel di sini, yang di sini ini tidak akan merubah enzim ini menjadi reaksi berikutnya, yaitu produk berupa gula. Enzimnya dia akan tetap menjadi enzim. Jadi badan enzimnya tidak berubah. Ya. Produknya akan dilepas, kemudian enzim akan digunakan kembali. Ya. Jadi enzim tidak berubah karena dia mempunyai struktur berupa protein. Protein adalah serangkaian asam amino. Asam familiar kan? Oh ini YOU. asam jika bagian enzim lain rusak maka jika Ini enzim akan tidak berfungsi apabila sisi aktifnya mengalami kerusakan. Kerusakannya itu nanti akan dibahas lagi di bagian berikutnya. Komponen enzim tadi struktur ya. Ada badan enzim sama sisi aktif. Ada dua macam. Ada enzim sederhana, kemudian ada enzim kompleks.
biologi. Dokter. Kalau enzim Waktu itu lah. Bentar, Pak. sampai sini. Yang enzim sederhana itu dia bereaksi terhadap molekul-molekul sederhana. Molekul sederhana itu molekul-molekul yang terdiri dari karbohidrat, kemudian lemak, kemudian selulosa. Belum Ya. dipencet Kos. Kalau sudah kompleks, misalnya kayak gini, ini sudah melibatkan beberapa makromolekul. Misalnya, kalau kalian lihat di kulit kalian, itu tidak semuanya terbuat dari protein. Tapi di sana ada serat juga. Seratnya itu adalah kelompok glukosa. Makanya disebutnya glikoprotein. Padahal kita manis ya. Contohnya yang ada di rambut kalian itu terbuat dari glikoprotein. Ini kalau yang uban udah nggak ada kan? Kuku kalian itu terbuat dari glikoprotein. Nggak ada. Ini Pak. Iya biar banyak. Alhamdulillah. Enzim yang dipakai untuk membangun kuku dan rambut kalian itu contohnya adalah enzim Bayar sini, aku yang nyebutin tapi bayar. atau enzim kompleks. Ya, jadi dia lebih ribet ya. Susunannya ada apoenzim dan kofaktor. Ya. Nah, sekarang apa itu apoenzim? Apoenzim adalah badan enzim yang terbuat dari protein, sama kayak ini. Nih, yang pertama tadi. Kemudian ada kofaktor. Kofaktor itu adalah faktor yang menentukan perubahan substrat. Kalau ada kofaktor, maka substrat yang akan diubah akan langsung diproses. Kalau tanpa kofaktor, maka prosesnya tidak jalan. Jadi ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan proses kimia di dalam sel itu berlangsung. Kofaktornya ini bisa macam-macam. Ada berupa logam, ya. Misalnya Bapak ambil contoh yang ada di tiroid. Itu adalah yang ada di garam. Garam ada mengandung apa? Aduh, sorry. Ingat, ada garam Yodium itu adalah unsur yang ditambahkan ke dalam garam. Garamnya sendiri namanya rumus kimianya NaCl, natrium klorida. Natrium klorida. Yang asinnya iodium I itu ditambahkan. Jadi aslinya garam yang ada di laut itu tidak ada iodium. Ditambahin iodium kenapa? Karena iodium itu adalah yang kuning ini, kofaktor. Untuk proses-proses yang ada di tiroid, kelenjar gondok sini. Nah, untuk mencegah pertumbuhan orang-orang yang ada di daerah pegunungan terutama itu mengalami kretinisme atau pertumbuhan lambat, atau kalau bahasa kitanya pakel. Ya, pertumbuhannya lambat, jadi kecil aja. Karena kekurangan iodium. Iodium itu adalah kofaktor. Kalau ini tidak ada, maka proses metabolisme itu terhambat. Itu salah satu contoh yang bisa kita pakai. Lanjut ya.
Sekarang komponen enzim pada apoenzim karena dia paling kompleks kan. Nah ini on off-nya ada di sini. Tanpa kofaktor dia itu off. Kalau apoenzimnya ini, apoenzim ini berarti badannya. Kalau yang sederhana kan yang ini. Apoenzimnya kalau dia rusak, maka kofaktor akan lepas. Dia ini nggak gabung, ya. Jadi kalau bagian badannya rusak, ini akan lepas dan bisa dipakai oleh apoenzim yang lain. Yang penting di dalam sel kofaktornya harus ada, ya. Oke ya, jadi kofaktor ini adalah kayak tombol on off. Kemudian on off. Kofaktor ini nggak gabung, dia hanya tempelan seperti tombol on off. Kalau rusak dia bisa lepas sendiri dan bisa gabung dengan apoenzim yang lain. Tuh. Ada ya orang menang baik. Mungkin. Aku sok. Silent adik. Banting ya. Kayak belum mati. Sekarang ada beberapa macam Itu sih. Capek dong. kofaktor. Faktor anorganik, terus prostatik. Yang pertama, kofaktor yang tadi anorganik. Anorganik. Contohnya yang iodium tadi. Tapi aku udah belum ya. Terus sih kan gitu. Ada juga yang Koenzim. koenzim itu sejenis enzim yang lain, tetapi dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Kekinian yang yang kedua ini sering dipakai untuk proses-proses industri. Nih, koenzim. Misalnya kalau kalian ingin membuat nata de coco, itu pakai enzim. Koenzim. Ya, dari air dengan enzim maka dibuat menjadi serat padat. Ya kan? Nah, proses pembuatan atau pengubahan cairan menjadi serat padat itu oleh enzim yang mengandung koenzim. Aplikasi yang lainnya banyak, ini dipakai oleh industri. Ini pun sehat karena sebenarnya makanannya itu butuhnya dikit aja, ya. Cuma karena yang paling gampang ditempelin adalah garam, maka anorganik ini ditempelkan ke garam karena murah juga. Nggak ada orang yang nggak bisa beli garam kan? Iya. Cobain aja. Belum dikasih iodi. Belum ada apa? Iodi. Prostetik ini adalah suatu tambahan seperti koenzim, tetapi ini sengaja ditambahkan oleh orang untuk menimbulkan reaksi tertentu terhadap substrat, ya, reaksi tertentu terhadap substrat. Jadi ini disengaja prostetik, ya. Kita lanjutkan. Ada 3 macam ya. Ini penjelasannya. Anorganik ini yang tadi pertama. Nah, ini dicontohin pakai seng. Sini itu sih. Ya, kalian makan seng juga kan? Makan seng. Bukan seng lembaran, bukan. Unsur yang bernama Zn2 berupa ion. Plusnya itu
apa? Yodi. Ion positif itu namanya Plus. positron. Positron. Apa? Tron. Oh iya. Ya, ionnya Negatron. ceng, sing, bermuatan positif 2. Ya, Positron. 2. itu namanya enzim bikarbonat anhidrase. Enzim ininya bikarbonat anhidrase. Di sini dicontohkan Tuh guys, pakai udah ion 15 menit. berupa seng, ion seng, bermuatan positif 2. Positif 2. Z. Kita lanjut. Koenzim, penjelasannya ini. Senyawa yang terikat lemah pada apoenzim. Vitamin. Nah ini, ya betul. Vitamin juga kadang-kadang mempengaruhi